Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan melakukan praktikum outdoor yaitu fotografi. Sebelumnya di sini saya sebagai ketua pelaksana akan membuka pelatihan pada kali ini. Di sini peserta pelatihan yang telah kita undang sebanyak 4 orang. Saya harap pelatihan ini bisa berguna bagi kita selaku fasilitator dan juga bagi teman-teman selaku peserta pelatihan pada kali ini. Iya, baik. Sebelum itu, mungkin saya ingin memperkenalkan fasilitator yang telah menyediakan waktunya untuk mengisi pelatihan kali ini. Yang pertama ada Winda Amelia sebagai bagian dari konsumsi. Lalu yang kedua ada Intan Eka Maulida sebagai yang akan memandu pelatihan kali ini yaitu sebagai moderator, dan Irgi Firdana Kusuma akan memandu dari praktek pelatihan kali ini. Dan yang terakhir ada Hasbi Asidiki yaitu akan memandu ice breaking. Baik, itu sekian itu pembukaan dari saya selaku ketua pelaksana dari pelatihan kali ini. Selanjutnya kita akan saksikan pelatihan yang akan dipandu oleh moderator. Silakan kepada saudari Intan Eka Maulida selaku moderator, dipersilahkan. Halo, selamat sore. Masih pada semangat gak nih? Masih dong. Di sini kami akan membawakan pelatihan outdoor yaitu tentang videografi. Sebelumnya aku mau nanya nih, videografi itu apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Sebelum dilanjut langsung ke materi. Ya udah, biar lebih lanjutnya lagi, biar lebih jelasnya lagi videografi itu apa, kita langsung lanjut ke pemateri aja. Ya Mas Irgi, lanjut. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih nih teman-teman udah bisa hadir di tempat yang cukup luas ya untuk kita mengadakan pelatihan. Semoga teman-teman juga bisa menyerap apa yang didapatkan pada kesempatan kali ini untuk nantinya bisa diterapkan juga di kehidupan teman-teman, di kehidupan sehari-harinya. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, apa sih videografi itu? Videografi itu sebuah sebuah gambar dan audio yang disatukan menjadi satu frame gitu, menjadi satu gambar dalam bentuk audio visual, dalam bentuk suara dan gambar. Nah teman-teman juga nanti di sini nanti akan dilatih, diajarkan bagaimana mengambil teknik pengambilan video, kemudian angle kamera dan sebagainya macamnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam mengambil sebuah video. Yang pertama itu ada perlu yang namanya storyboard. Storyboard itu apa? Storyboard itu rangkaian atau rangkaian ringkasan dari sebuah cerita yang diubah menjadi yang aplikasikan dalam sebuah gambar, diaplikasikan pada sebuah gambar yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah alur cerita. Jadi nanti kita akan menggambar sebuah scene, sebuah adegan by adegan dari sebuah alur cerita dari sebuah video. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah device teman-teman. Device yang perlu kita perhatikan ialah yang pertama dan yang paling utama tentunya adalah kamera. Entah kamera HP, entah kamera profesional, kamera DSLR, mirrorless dan segala macamnya.
Kemudian juga kita perlu memory card teman-teman, itu penyimpanan yang paling penting. Lalu juga kemudian perlu juga yang namanya mikrofon seperti ini. Banyak macam-macam mikrofon, ada clip on, terus ada kondensor mic, terus kemudian ada shotgun mic, macam-macam tergantung kebutuhan. Dan kemudian juga ada yang namanya tripod. Bisa kita lihat tripod seperti itu namanya tripod. Kemudian juga fungsi tripod itu ya biar kamera itu tetap di situ, nggak kemana-mana, dan juga tidak perlu menggunakan tangan orang untuk memegangnya. Dan kemudian juga ada yang namanya stabilizer teman-teman. Stabilizer ini fungsinya sangat penting kalau misalkan untuk sebuah video profesional, bukan untuk komersial. Fungsinya ini agar kita mengurangi yang namanya jelly atau gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan pada sebuah video, biar nanti hasil videonya stabil, mulus, dan tidak goyang. Kemudian ada device yang terakhir itu adalah laptop, komputer atau HP. Fungsinya itu untuk mengedit video, untuk membackup video yang telah direkam oleh teman-teman. Nah, setelah device ready, kemudian kita tentukan lokasi dulu teman-teman. Kita mau nge-shootnya seperti apa, mau di mana, adegannya seperti apa. Nah, lokasi ini sudah ditetapkan di awal ketika membuat storyboard tadi teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada pencahayaan. Nah, pencahayaan ini sangat penting teman-teman dalam sebuah video. Pencahayaan ini seperti contohnya matahari dan kamera itu mata kita. Misalkan sebuah kamera itu adalah mata kita, kemudian lampu itu pencahayaan. Kalau misalkan pencahayaannya kurang, maka yang akan kita lihat juga makin kurang. Sama juga seperti jika pencahayaannya terlalu berlebihan, terlalu banyak, maka yang akan kita lihat juga putih gitu, bahkan tidak terlihat sama sekali, atau silau ya bahasa kitanya. Nah, pencahayaan dalam videografi ini ada banyak teman-teman. Yang pertama itu ada key light. Key light itu pencahayaan yang paling utama dalam sebuah video, pencahayaan yang paling penting, karena key light ini persentasenya itu lebih gede. Itu sekitar 50% itu key light harus ada di video. Misalkan matahari, kita nge-shoot di outdoor seperti ini, cahaya utamanya itu tentunya matahari teman-teman. Nah, kalau misalkan mendung atau malam, itu pasti kita harus membutuhkan pencahayaan eksternal seperti lighting dan segala macamnya. Kemudian yang kedua ada V-light teman-teman, V-lighting. Nah, V-lighting ini pencahayaan nomor 2 setelah key light tadi. Jadi bukan hanya sebenarnya. Jadi menjadikan pencahayaan tambahan biar menutupi area yang gelap. Misalkan teman-teman syuting menggunakan lampu atau lighting, pastikan ada bayangan kelihatan. Nah, itu bisa ditutupi dengan key light, entah di kanan atau di kiri. Seperti itu. Teman-teman, kemudian selanjutnya ada segitiga exposure. Dalam pencahayaan ini, segitiga exposure ini tergolong sangat penting, entah dalam videografi atau fotografi, karena ada tiga komponen dalam sebuah video itu yang paling utama atau foto. Yang pertama itu ISO, kemudian aperture, dan kemudian shutter speed. Nah, exposure ini apa teman-teman? Exposure ini proses masuknya cahaya melalui sensor lensa kamera. Kemudian aperture ini seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa. Kemudian shutter speed ini kecepatan waktu
dalam menangkap sebuah gambar, dan ISO ini sensitivitas kamera. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada angle videografi. Angle videografi itu apa sih teman-teman? Angle videografi itu tata letak kamera pengambilan gambar dalam sebuah video atau dalam sebuah foto. Nah, kita langsung contohkan aja teman-teman untuk prakteknya. Boleh Mbak peserta silakan berdiri. Ayo, bawa HP-nya. Nah, Mbak Bais sebelah sini. Mbak, ya. Enggak situ. Nah, iya. Artinya sebelah sini. Majuan lagi. Mbaknya munduran lagi. Nah, sip. Nah, oke. Yang pertama ada yang namanya eye view. Apa sih eye view itu? Jadi eye view itu dari sebuah namanya, eye itu mata, view itu penglihatan, melihat. Jadi eye view ini tata letak kameranya sejajar dengan mata. Boleh dipraktekkan coba. Nah, seperti ini. Ya, ini seperti ini teman-teman yang namanya eye view. Ini biasanya digunakan untuk ngevlog, untuk video komplementer dan lain sebagainya. Ini juga yang paling umum dipakai oleh video-video pada umumnya. Nah, yang kemudian ada juga yang namanya low angle teman-teman. Nah, low angle itu apa? Jadi low angle itu low itu bawah, angle itu tadi tata letak ya. Jadi low angle itu penglihatannya dari bawah. Coba jongkok banyak. Jongkok ini, ininya di sebelah sini. Nah teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, low angle itu. Jadi dari bawah ngelihat ke atas, ya. Nah selanjutnya setelah tadi ada low angle teman-teman, kita beranjak ke selanjutnya yaitu high angle. Tadi kan kalau high angle itu dari low angle itu dari bawah, kalau high angle itu dari atas teman-teman. Nah, ini tepat dari seperti ini kurang lebih ya. Cuman mungkin harus agak lebih tinggi lagi. Nah, seperti ini cukup. Ini biasanya dipakai untuk nge-shoot gedung-gedung teman-teman, biar terlihat lebih gagah, terlihat lebih megah gedungnya. Nah, kemudian bird eye. Bird eye ini apa? Dari namanya bird itu kan burung, eye itu mata. Jadi mata burung. Mungkin nggak bisa oleh manusia, tapi bisa oleh alat. Bisa pakai drone teman-teman. Nah, nama alatnya drone. Oke. Mbak Bais boleh duduk. Ntar dulu. Coba Pika silakan berdiri. Nah, oke. Kemudian nih selanjutnya kita ada yang namanya kamera movement, pergerakan kamera. Nah, yang pertama nih teman-teman ada yang namanya panning. Panning itu gerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Coba bisa dipraktekkan. Akunya kegerak Pak ini. Yang gerak itu kameranya aja teman-teman. Nih, kayak gini nih. Seperti itu ya. Ini biasanya dipakai sama wisatawan, bapak-bapak atau ibu-ibu untuk mengabadikan momennya di tempat wisata. Itu kan biasanya seperti itu, kayak gini ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tilting. Kalau panning tadi dari kiri ke kanan, kalau tilting itu dari atas ke bawah. Iya, seperti itu. Keren. Nah, selanjutnya ada yang namanya tracking. Tracking itu gerakan kamera maju mendekati sebuah objek. Nah, mbaknya mundur lagi. Nah, cukup. Nah, oke. Coba mbaknya maju pakai kamera. Nah, maju lagi. Nah, ini namanya tracking maju atau tracking mundur
bisa sebaliknya. Kemudian yang keempat ada crabbing. Kalau crabbing dari namanya itu crab, kepiting, kita berjalan seperti kepiting membawa kamera. Nah, seperti itu. Tapi kameranya tidak menetap. Jadi mbaknya jalan, kameramennya juga jalan. Jadi sejajar. Coba bisa dipraktekin. Jalan-jalan ke sana. Nggak gitu. Nih, coba sejajar dulu. Sama-sama gerak ke sana. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ada zoom. Mungkin tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Zoom itu ya kita ngezoom aja seperti pada biasanya. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih Mbak, silakan duduk. Sekian materi yang dapat saya jelaskan teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Acara selanjutnya kita ada pembagian konsumsi dan setelah itu ice breaking. Oke, langsung aja kita lanjut ke ice breaking yang dipandu oleh Mas Hasbi. Mulai nih. Baiklah teman-teman, saya di sini akan memandu ice breaking pada hari ini. Yaitu apa ice breaking kita? Yaitu adalah sebutkan aku dengan satu kata. Nah, pasti kalian mungkin udah ada yang tahu jika menonton video-video Tuna Show. Mungkin langsung dicontohin saja ya. Ice breaking ini memerlukan dua pasangan. Coba mbaknya bisa maju ke depan, ketiga-tiganya. Mbaknya juga. Ya. Ini di maju aja ya. Di sini. Ya. Ini kurang satu nih. Mbaknya bisa maju. Kalian saling berpasang-pasangan ya. Nah, ini kelompok A, ini kelompok B. Nah, aku dulu. Nah, ini langsung ke udah. Nah, ini langsung kita kasih contoh aja ya. Nah, jadi kata ini harus diberi clue. Nah, clue-nya itu tidak boleh nama lain atau translate atau antonim sinonim. Ini kita kasih contoh. Contohnya kucing. Jadi mbaknya harus ngasih clue yang tentang kucing gitu ya. Coba ya. Boleh. Dijawab. Jawab. Karena aku kasih clue. Mel, kucingmu apa itu? Hanya satu kata ya. Contoh mbaknya salah. Kalau salah langsung dilempar ke kelompok B. Nah, seperti itu terus ya. Nah, kita mulai saja ya. Kita mulai dari kelompok A. Mudah sekali ternyata. Baiklah, 1 poin buat kelompok A. Oh, oke. Ulang nggak? Ulang aja. Udah, mata udah ya. Ini clue pertama buat kelompok A. Tunggu. Ban.
dilempar ke kelompok B. Kayak gini pokoknya. Nggak boleh peragain, harus satu kata. Apa ya? Buat bonceng. Itu 2 kata. Satu kata. Apa ya? Spion. Motor. Benar sekali kelompok B. 1 poin untuk kelompok B. Nggak boleh 2 kata ya. Baiklah, ini selanjutnya kata kedua. Oke. Nah, kita mulai dari kelompok B dulu. Dipakai. Salah, kita lempar ke kelompok A. Celana. Salah. Kita lempar ke kelompok B. Di kaki. Iya. Di Ayo kaki. jawabannya. Sandal. Salah. Ayo kelompok A. Sholat. Nah, udah bagus cluenya. Laki sholat dipakai. Sejadah. Hampir benar. Dipakai. Bolongannya 1. Lubangnya 1. Dipakai. Lubangnya 1. Dipakai laki sholat. Nah, Dipakai lagi sholat. Sarung. benar sekali buat kelompok B benar ya. Jadi poinnya 0-2. Ini sekarang penentuan. Ini B3 gitu. Apa ya? Nah, ini sekarang buat kelompok A. Kelompok A memberikan clue. Terbang. Mudah banget ini. Burung. Ya, benar buat kelompok A. Tapi tetap aja yang menang kelompok B ya. Hadiahnya menyusul. Oke. Boleh duduk kembali. Gimana? Seru kan? Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, jadi kesimpulan pada pelatihan kali ini yaitu kita dalam memproduksi sebuah video itu ternyata tidak semudah itu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti membuat storyboard, menyiapkan peralatan, menentukan tempat, menentukan waktu, kemudian menyiapkan lokasi syuting. Jadi gitu, paham kan semuanya? Oke, makasih buat waktunya yang udah hadir di sini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.